Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Rohit Rivaldo dari program studi Tadris Matematika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Izinkan saya memulai presentasi hasil penelitian kami berjudul Evaluasi Perangkat Asesmen Numerasi Berbasis HOTS Kajian Literatur pada Pembelajaran Matematika. Next. Nah, latar belakangnya pertama, kita hidup di era abad ke-21 yang menuntut kemampuan numerasi berbasis HOTS. Numerasi yang kita maksud merujuk pada kerangka pisah kemampuan siswa untuk memformulasikan, menciptakan, dan menginterpretasikan konsep matematika dalam kehidupan nyata. Tuntutan ini secara otomatis membawa kita pada kebutuhan asesmen yang harus menguji pada berpikir tingkat tinggi, yaitu dari level menganalisis C4 hingga menciptakan C6. Namun, pada permasalahan kedua, penelitian kami menemukan adanya kesenjangan asesmen yang signifikan. Meskipun tuntutan HOTS tinggi, instrumen asesmen yang tersedia di sekolah maupun yang dilaporkan dalam literatur masih cenderung fokus pada kemampuan prosedural dan interpretasi data yang sederhana. Instrumen yang mengukur krusial seperti formula masalah, yaitu kemampuan siswa merumuskan situasi nyata ke dalam model sistematis. Yang ketiga, kesenjangan ini diperburuk oleh masalah mutu psikomotrik instrumen. Sebagian besar penelitian pengembangan instrumen hanya berhenti pada laporan validasi isi dan reliabilitas internal, yaitu cross-alpha, tanpa adanya verifikasi konstruksi yang mendalam seperti menggunakan model RANS atau CFA. Akurasi instrumen tersebut dalam mengukur HOTS yang kompleks menjadi diragukan. Next. Latar belakang. Metode penelitian. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, kami menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR yang memastikan proses pengumpulan dan menganalisis data literatur dilakukan secara transparan dan struktur sesuai dengan pedoman Prisma 2020. Kami membatasi artikel yang ditelaah dalam rentang 2015 hingga 2025 pada jenjang SMA. Fokus pencarian pada artikel yang melaporkan pengembangan instrumen asesmen matematika yang secara eksplisit mengklaim mengukur HOTS C4 sampai C6. Lalu bagaimana kita menganalisisnya? Kita menggunakan thematic content analysis. Jadi setelah menyaring puluhan artikel, kami melakukan telah mendalam untuk 3 aspek utama, yaitu pertama, jenis perangkat apa yang paling banyak dikembangkan, kedua, indikator numerasi spesifik apa yang didominasi diukur, yang ketiga, sejauh mana kualitas psikomotrik atau validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut dilaporkan secara memadai. Next, yaitu hasil pembahasan. Pada pembahasan poin A yaitu pemetaan jenis perangkat asesmen numerasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa perangkat asesmen numerasi berbasis HOTS yang paling dominan dikembangkan dalam rentang waktu kajian adalah tugas respons terstruktur atau konstruks respon dan soal pilihan ganda kompleks. Bentuk konteks respon terduduki posisi tertinggi sekitar 80% karena dianggap paling efektif untuk mengungkapkan proses berpikir tingkat tinggi, khususnya kemampuan menganalisis C4 dan mengevaluasi C5. Tipe soal ini memungkinkan siswa menjelaskan penalaran dan
mengkomunikasikan argumentasi dalam konteks data nyata. Sementara soal pilihan ganda kompleks menempati posisi kedua yaitu sekitar 65% dan diyakini efektif untuk menilai penantaran berjenjang dengan keunggulan pada efisiensi koreksi dan objektivitas. Namun, asesmen berbasis proyek atau perform task yang ideal untuk mengukur kemampuan menciptakan C6 muncul dalam proporsi yang sangat rendah, yaitu hanya 14%. Minimnya implementasi tugas proyek disebabkan oleh kendala waktu, kompleksitas rubrik penilaian, multidimensi, dan masalah reliabilitas antar penilai. Hal ini mengidentifikasi bahwa penilaian asesmen masih lebih terfokus pada format respon tertulis yang terstruktur daripada tugas autentik yang menuntut konstruksi model dan produksi gagasan yang baru. Next, yaitu B. Poin B, menganalisis indikator numerasi yang diukur. Pemetaan indikator numerasi yang diukur dalam perangkat asesmen berbasis HOT menunjukkan fokus yang masih terkonsentrasi pada indikator yang bersifat interpretatif dan analitis. Keterampilan yang paling serius diukur adalah menafsirkan data, sekitar 74% dari jurnal publikasi, dan analisis pola sekitar 59%. Yang keduanya berada pada dominan penalaran interpretatif pada level kognitif C4 sampai C5. Sebaliknya, indikator numerasi yang lebih kompleks dan esensial pada kerangka bisa masih kurang mendapatkan perhatian. Misalnya, formulasi masalah hanya muncul sekitar 25% artikel, dan konstruksi model matematis bahkan lebih rendah, sekitar 19%. Indikator penting lainnya seperti representatif multiple atau kemampuan mengonversi antara representatif seperti grafik ke fungsi aljabar juga jarang diminta dalam instrumen. Kesenjangan ini menegaskan bahwa asesmen numerasi cenderung belum memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk secara mandiri memahami konteks, membangun asumsi matematis, atau menyaring informasi yang relevan. Pengembangan instrumen selanjutnya perlu mereposisi rancangan indikator untuk menguji kemampuan siswa memilih data, membuat inferensi statistik, dan menyusun argumen, bukan hanya sekedar menghitung hasil. Kemudian pada poin C, yaitu evaluasi mutu psikomotrik instrumen. Kajian terhadap laporan kualitas instrumen menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian umumnya masih terbatas pada pelaporan validasi isi melalui penilaian ahli dan reliabilitas internal menggunakan proses apa. Meskipun validasi isi penting bagi dasar teoritis, ketergantungannya pada subjektivitas penilaian menuntut adanya verifikasi empirik lanjutan. Sayangnya, verifikasi yang lebih mendalam masih jarang dilakukan. Mayoritas studi tidak melakukan pengujian validitas konstruksi seperti confirmatory factor analysis atau CFA atau exploratory factor analysis atau EFA. Padahal instrumen HOTS memiliki struktur multidimensi atau penalaran representasi model yang perlu diverifikasi kesesuaiannya dengan data respon siswa. Selain itu, penggunaan model analisis butir modern seperti model RAS atau item response theory atau IRT juga sangat terbatas. Model-model ini krusial untuk memastikan bahwa butir soal yang diklaim C5 sampai C6 benar-benar membutuhkan proses berpikir tingkat tinggi dan memiliki tingkat kesukaran yang ideal. Terakhir, pengujian reliabilitas antar penilai atau interpreter reliability yang sangat penting untuk instrumen konstruksi respon dan tugas proyek seringkali tidak dilaporkan. Kesenjangan metodologis ini berpotensi memengaruhi
ketepatan, dan kredibilitas pengukuran kompetensi numerasi berbasis HOTS. Selanjutnya, pada kesimpulan. Itu kesimpulannya sebagai berikut. Pengembangan perangkat asesmen numerasi berbasis HOTS pada tingkat SMA menunjukkan kemajuan dalam penggunaan konteks autentik dan penilaian penalaran C5, C4 sampai C5 melalui dominasi format konstruksi respon. Namun, terdapat dua kesenjangan utama yang perlu segera diatasi. Pertama, indikator yang diukur masih terpusat pada interpretasi data, sementara indikator yang lebih kompleks seperti formulasi masalah dan pemodelan matematis masih sangat minim. Kedua, kualitas psikomotrik instrumen umumnya masih terbatas pada validasi isi dan proses apa. Dengan verifikasi mendalam seperti validasi konstruksi CFA atau EFA, reliabilitas antar penilai, dan analisis butir modern atau RAS atau IRT masih sangat jarang diimplementasikan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan asesmen numerasi berbasis HOTS di masa depan harus diarahkan pada perluasan indikator ke arah permodelan dan numerasi kewargaan, serta integrasi teknik psikomotrik lanjutan untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan keadilan instrumen secara komprehensif. Hal ini akan mendukung evaluasi pembelajaran matematika yang lebih bermakna dan autentik. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Jika ada salah kata atau hal lainnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.